Banyak orang pengen lancar bahasa Inggris, tapi berhenti di satu titik yang sama. Mereka nunggu ada orang lain. Sebenarnya gue dulu juga gitu. Pengen banget yang namanya tuh latihan speaking, tapi gue nggak punya temen. Dan gue juga nggak ikut kursus bahasa Inggris. Dan lama-lama, bukan karena gue nggak mau, tapi karena gue nggak tahu harus mulai dari mana. Lucunya, masalahnya tuh sebenarnya bukan di bahasa Inggrisnya. Masalahnya ada di ekspektasi. Kita berpikir bahwa latihan bahasa Inggris itu harus ada yang namanya dialog, harus ada partner, harus formal. Padahal yang dibutuhin cuma satu, yaitu mulut yang terbiasa ngomong. So, kalau lo perhatiin, di banyak negara yang bahasa Inggrisnya tuh sebenarnya bukan bahasa ibu, belajarnya nggak dimulai dari grammar. Mereka justru mulai dari pemakaiannya. For example, di beberapa negara di Eropa, film nggak didubbing, games nggak diterjemahin secara penuh. YouTube, lagu, instruksi, semuanya tuh bener-bener dicampur jadi satu. Anak-anak tumbuh dengan bahasa Inggris. Dan perlahan-lahan mereka ngomong. Meskipun masih ada kesalahan, tapi at least bahasa Inggris tuh dijadiin sebuah alat untuk komunikasi, bukan cuma sekedar mata pelajaran. Dan disitulah gue tersadar, mungkin masalah gue tuh bukan kurang pintar, tapi mungkin gue tuh terlalu banyak nunggu kondisi yang ideal. Terus kalau kayak gitu, apa dong yang harus dilakuin? Yang pertama, berhenti ngomong di dalam kepala doang. Kita sering merasa bahwa kita tuh sebenarnya udah latihan, padahal kita cuma mikir doang. Mikir itu aman, ngomong itu rentan. That's why gue bikin satu aturan kecil untuk diri gue sendiri. Kalau pas latihan bahasa Inggris, harus ada suaranya. Yang kedua, ceritain hal-hal kecil pakai bahasa Inggris. So, I didn't start from hard topics. Gue nggak mulai dari topik-topik yang berat, tapi gue mulai dari hal-hal simple yang paling sering kejadian sama gue di lingkungan gue sehari-hari. Yang paling sering gue alamin. Hari ini gue ngerasa capek. Today I feel tired. Hari ini gue merasa pusing, gue merasa bosan, atau sesimpel gue ngerasa seneng. Di banyak sistem belajar di luar sana, bahasa dipelajari dari keseharian. Sebenarnya bukan karena itu metode terbaik, tapi karena memang metode itu yang paling gampang kita ulang-ulang terus setiap harinya. Yang ketiga, niru tanpa kejar aksen. Kalau kalian pernah dengar istilah shadowing, ini adalah metode yang paling ampuh buat kita supaya bisa lebih lancar dan melatih diri kita untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Gue dengerin orang ngomong, gue ulang pelan-pelan aja, tapi berkali-kali. Bukan buat jadi native ya, tapi buat ngerasain bagaimana alurnya ketika kita berbicara menggunakan bahasa Inggris. Dan ini sebenarnya juga sering banget dipakai di sistem belajar berbasis listening. Fokusnya bukan benar, tapi membangun kebiasaan. Yang keempat, dengerin diri sendiri. Di pertengahan tahun 2025, gue memulai satu hal yang menurut diri gue nih agak gila dan aneh dan freak. Yaitu gue bikin konten dimana gue berbicara dengan bahasa Inggris dan gue upload di sosial media pribadi gue setiap harinya. Di video pertama dan di seminggu pertama itu gue ngerasa gue ngapain ya? Dan gue ngerasa suara gue bener-bener aneh banget. I feel like I'm a creep. Tapi gue belajar, semakin kita terbiasa dengerin suara kita sendiri, ya akan semakin biasa aja ke depannya. Dan justru malah semakin melatih diri kita untuk bisa terbiasa ngomong pakai bahasa Inggris. Sekaligus kita bisa evaluasi hal-hal apa yang perlu kita tingkatkan dan hal-hal apa yang salah dan perlu kita benerin. Sebenarnya bukan cuma sekedar mau cari kesalahan, tapi mau tahu aja sih bagaimana sih ketika gue ngomong pakai bahasa Inggris tuh di part-part mana yang
kayak kedengarannya tuh diem lama, atau di part-part mana yang harus gue tingkatkan pronunciation-nya. Jadi lebih ke evaluasi pribadi. Tujuannya tentu supaya kedepannya bisa jadi lebih baik. As simple as that. Yang kelima, ulang, bukan nambah terus-terusan. Dulu gue ngerasa kayaknya 1 minggu ini gue harus bisa menguasai 100 vocab baru. Pokoknya vocabulary gue tuh harus bertambah banyak dulu supaya gue bisa nyusun kalimatnya. Tapi ternyata metode itu nggak begitu works di diri gue. Ternyata gue tuh tipe yang harus mengulang-ulang dulu nih yang lagi gue pelajarin sampai gue bener-bener bisa dan terbiasa penggunaannya. Dan menurut gua, lancar itu bukan soal kuantitasnya, bukan soal berapa banyak, tapi soal seberapa familiar kita dengan kata-kata tersebut. So, kalau kalian tanya latihan sendiri speaking bahasa Inggris itu ideal nggak sih? Ya, sebenarnya nggak ideal ya. Tapi, nggak sedikit orang di luar sana yang belum begitu percaya diri untuk bisa start to speak with people gitu. Ada beberapa orang yang memang kayak masih malu, dan menurut gua tips-tips yang barusan gua share itu berguna banget untuk kalian coba. Terutama untuk kalian-kalian yang merasa kalau diri kalian introvert, you can start to speak with yourself. Dan kalau misalkan kalian nunggu jadi extrovert dulu, menunggu kalau diri kalian tuh jadi ideal dulu, jadi jago dulu, baru kalian mau mulai ngomongnya, you will wasting a lot of time. Kalian akan buang banyak banget waktu yang sebenarnya bisa kalian pakai untuk latihan sendiri. Dan itu sangat berbahaya, guys. Karena sebenarnya proses belajar sesuatu itu jarang berhenti karena kita gagal atau kita salah. Tapi kebanyakan tuh proses belajarnya tuh berhenti karena kita menunggu dan kita nggak melakukannya terlalu lama nunggu. Jadi teman-teman, kalau kalian ngerasa lagi sendirian dan masih merasa kayaknya I'm very introvert and aku belum punya banyak keberanian untuk bisa berbicara dengan orang lain dengan bahasa Inggris, jangan jadiin itu suatu alasan supaya kalian tuh nggak berkembang jadi lebih baik. You can start with yourself. For example, kayak gue saat ini ngomong di depan kamera sendirian. Nobody here, nggak ada yang nonton, nggak ada yang lihat. Yang penting practice aja. Intinya nggak apa-apa banget ya teman-teman. Mungkin yang kalian butuhin sekarang itu bukan partner berbicara, bukan partner speaking. Mungkin yang kalian butuhin itu cuman mulai untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Meskipun pelan-pelan. Tapi at least setiap hari ada sedikitnya 1% lebih baik dari hari kemarin. So teman-teman, itu dia video untuk hari ini. Gue mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih setia nontonin konten gue. Kayaknya udah 1 bulan gue memulai perkontenan di YouTube ini, dan gue mau terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia nontonin gue. I love you guys so much, dan semoga kedepannya gue bisa lebih rajin lagi dan lebih ningkatin kualitas dari videonya supaya kalian nyaman untuk nonton. Dan kalian boleh banget komen di bawah topik-topik apa yang bisa gue bahas dan jadiin bahan konten untuk video-video selanjutnya. Dan gue gak bosan-bosan ngingetin, kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like video ini. Dan kalau kalian ngerasa video ini berguna, jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng. And also please subscribe this channel, dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya supaya ketika gue upload video-video selanjutnya kalian nggak ketinggalan. Gue Brian pamit undur diri. I'll see you soon in the next video. Bye.